wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi summal fatihah ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Qala al-musannif Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Amma ba'du. Para jamaah salat fardhu maghrib Masjid Nur Ijtihad rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para jamaah rahimakumullah, kajian kita malam hari ini yaitu ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq, Al-Bari dan Al-Musawwir, yaitu nama Allah yang ke-12 Al-Khaliq, yang ke-13 Al-Bari dan yang ke-14 Al-Musawwir. Al-Imam Ghazali menjelaskan dan beliau menggabungkan tiga nama Allah ini sekaligus: Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Karena tiga nama ini
itu maknanya hampir sama. Bahasa kitanya sinonim, persamaan, sinonim. Kalau bahasa Arabnya muradif, hampir sama tapi beda. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Nama Allah yang ke-12, 13 dan 14 daripada Asmaul Husna. Diciptakannya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah mengadakan makhluknya, Allah menciptakan makhluknya, itu adalah hasil dari satu rangkaian dari 3 al-asmaul husna tersebut. Jadi Allah menciptakan makhluk, Allah mengadakan makhluk dari tiada menjadi ada. Itu tidak lepas dari 3 nama tersebut. Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Nah, di sini beliau menjelaskan satu persatu makna dari nama Allah yang 3 tersebut. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Al-Khaliq dipandang dari sisi bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk menciptakan sesuatu. Atau supaya kita cepat memahaminya, Allah merencanakan. Allah ingin menciptakan sesuatu, tapi mustahil Allah berencanakan, karena kun fayakun. Kalau kita baru ada rencana, umpama besok, nah mulai malam hari ini kita sudah merancang, sudah merencana apa yang ingin kita kerjakan. Benar ya? Lah dilom bayangan. Pagi sok konak ge begawi, pagi sok jam sekian konak ngawin. Benar ya? Nah, itu sudah ada rencananya. Nah, Allah begitu juga. Artinya Allah sudah menetapkan sesuatu yang ingin Allah ciptakan. Nah, itu namanya Al-Khaliq. Biasa kita maknakan Al-Khaliq ini yang menciptakan. Nah, jadi supaya kita cepat mengerti, memahaminya, kita artikan Al-Khaliq, Allah yang merencanakan. Artinya belum Allah ciptakan, baru merencanakan, baru mau mengadakan. Tapi belum ada. Nah, ya kita rencanalah kan, rencana. Jadi Allah menetapkan untuk menciptakan sesuatu. Nah, itu namanya Al-Khaliq. Sudah ada bayangan ingin mengadakan sesuatu. Nah, itu Al-Khaliq. Jadi mustahil Allah kan? Allah mustahil merencanakan. Cuma untuk cepat mahamah. Misalnya kata beliau, contohnya di masa azali, artinya dalam ketetapan Allah, dalam qaddah Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan, sudah menetapkan bahwa pada hari Isnain, contohnya pada hari Senin, tanggal hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 contoh. Di pada hari Selasa tanggal 6 tahun 2022 Allah akan menciptakan seorang makhluknya. Allah sudah menetapkan ingin menciptakan makhluknya, tapi belum Allah ciptakan, belum ada. Cuma dalam azal Allah sudah hari Selasa tanggal 6 bulan Desember 2022 akan lahir seorang bayi. Umpama dalam azalinya Allah, dalam ketentuan Allah.
akan lahir seorang bayi. Yang demikian itu karena dia adalah Khalik. Ini contoh nama Allah Al-Khalik. Sedangkan untuk sebutan Al-Bari, dialah Allah yang mewujudkan apa-apa yang telah direncanakannya tadi. Di dalam ketetapan Allah, tanggal 6 Desember 2022 Allah menciptakan seorang makhluk lahir ke dunia ini. Nah, pas lahir seorang bayi tadi, lahir umpama laki-laki. Nah, ketika lahir bayi tadi, maka itu adalah Al-Bari. Lah ade wujudnya makhluk tadi. Nah, itu namanya Al-Bari. Bukan Al-Khaliq lagi. Al-Khaliq sebelumnya menetapkan. Pas ade benda ya Al-Bari. Paham tak? Kalau Al-Khaliq, Allah merencanakan menciptakan sesuatu. Allah ingin melahirkan seorang bayi laki-laki dari seorang perempuan. Hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022. Nah, ini dalam azali Allah akan lahir. Tak tahu lahir hari Selasa, tanggal 6 bulan Desember 2022, seorang bayi perempuan lahir. Nampak sudah batang tubuhnya. Nah, Al-Bari. Bukan Al-Khaliq lagi, Al-Bari yang mengadakan tadi. Maka untuk mewujudkannya adalah Al-Bari mengadakannya. Dua, Al-Khaliq, Al-Bari. Yang ketiga, Al-Musawwir. Dialah Allah yang menciptakan sesuatu dengan sebaik-baik susunannya. Jadi bayi yang lahir tadi berbentuk matanya dua, telinganya dua, hidungnya ada, mulutnya ada, pokoknya lengkaplah anggota badannya. Nah, yang membentuk rupa bayi tadi, seluruhnya ada anggota badannya bagus, ganteng mulai, putih. Nah, itu tugasnya Al-Musawwir yang membentuknya. Paham tak? Al-Khaliq rencana, Al-Bari mengadakan apa yang direncanakan. Nah, sedangkan Al-Musawwir membentuk rupa apa yang direncanakan tadi. Nah, makanya Imam Ghazali menggabungkan tiga nama ini. Kenapa? Tidak bisa dipisahkan. Kalau nama lain Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim kan, kayak kemarin Al-Mutakabbir, itu kan masing-masing satu-satu. Nah, untuk yang ke-12, 13, 14 beliau menggabungkan nama tersebut. Al-Khaliq, Al-Bari dan Al-Musawwir. Jadi disebut Al-Musawwir, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sesuatu dengan sebaik-baik susunan. Tangan-tangan dua pas kan, kaki di bawah pas. Dia terbalik nih. Janganlah kaki posisi tangan, tangan posisi kaki kan? Kan dia indah nih. Dia bagus susunannya. Matanya pas dua di depan, telinga dua di kiri kanan, hidung lubang ke bawah. Benar? Pas susunan bagus, sempurna. Nah, itu namanya Al-Musawwir. Sesudah Allah Subhanahu wa taala mengadakan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala membentuk sesuatu itu. Dia rupakan dengan sebaik-baik bentuk atau rupa. Yang demikian itu disebut Al-Musawwir. Setiap apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan karya ciptaannya yang sangat indah, sangat agung dan menakjubkan.
Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, fi ahsani taqwim. Contoh lain. Contoh nama Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Kita umpama si A, dia merancang, ingin membuat rumah. Si A ini berencana ingin membuat rumah. Lah dibuat gambar. Nih bentuk gambarnya, ukurannya sekian, dindingnya dari ini, atapnya dari ini, bentuknya seperti ini. Itu rencana kan? Rencana. Kemudian apa? Rencana tadi diwujudkan. Dibikinlah rumah seperti yang digambar tadi. Bentuk seperti ini, ukurannya sekian, jadilah rumah. Rencana tadi namanya Al-Khaliq. Kemudian dia bentuk rumah ini, bangun rumah tadi namanya Al-Bari. Kemudian rumah tadi diperindahkannya, dicatnya umpamakan, dalamnya diisi dengan hiasan-hiasan. Nah, membaguskan rumah tadi itu namanya Al-Musawwir. Allah gitu juga. Paham tak? Dia Allah dengan namanya Al-Khaliq merencanakan, menciptakan makhluknya. Kemudian apa yang Allah rencanakan, Allah mewujudkan, Allah adakan. Namanya Al-Bari. Kemudian sesuatu yang ada tadi, Allah bentuk rupanya sebaik-baik bentuk, Al-Musawwir. Paham tak? Walaupun kecil apapun ciptaannya. Jadi apapun yang Allah ciptakan, kecil ataupun besar, semuanya mengandung keindahan. Semuanya mengandung kebesaran Allah. Mengandung kadang-kadang pandangan kita menakjubkan kita. Ciptaan Allah kayak langit. Allah ciptakan langit. Itu kita takjub, benar. Begitu tingginya langit, tapi tidak ada satupun tiang yang menyangganya. Kita bangun rumah, masjidnya ukuran berapa ya? 4 tiangnya, benar? Agar apa? Agar bisa membentuk atasnya. Walaupun ada sebagian bangunan, walaupun besar tanpa tiang, ada. Cuma kita khawatir, takut apa? Rubuh. Kenapa? Tidak ada yang menyangganya, yang menguat menahan atas tadi. Kayak kubah kita kan? Mana tiangnya? Pacak aja tuh. Khawatir kita kalau duduk pas di bawah kubah itu. Tapi dengan adanya tiang ini, maka tiang ini bisa menahan kekuatan dari atas. Kita syukur kan di tempat kita ini apa? Tidak rawan gempa. Walaupun kita bangunan setiap rumah hampir rata-rata tuh beton kan, kita tidak takut. Kenapa? Karena daerah kita aman daripada gempa. Mohon di saudara kita di Jawa, kemarin Cianjur kan? Cianjur, berapa orang yang meninggal dunia akibat apa? Gempa yang terjadi. Berapa kemarin? 6 berapa? Lom besar kan? Lom besar. Tapi begitu banyak kerusakannya, banyak jiwa yang meninggal dunia, 300-an orang lebih. Ini. Kenapa? Mereka ditimpa bangunan, mereka ditimbun oleh longsor. Ini. Karena memang di sana jalur gempa itu banyak. Kita alhamdulillah, jadi kita membangun bangunan yang kokoh dari beton, kita tidak khawatir. Jadi walaupun kecil ciptaan Allah, itu semuanya penuh keagungan, penuh keajaiban, penuh dengan keindahan. Jadi kalau kita melihat makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah rangkaian dari asma Allah Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Para jamaah rahimakumullah. Jadi Al-Khaliq kembalinya kepada iradat Allah. Dalam sifat 20 ada sifat yang namanya iradat. Artinya apa? Berkehendak.
Jadi Al-Khaliq, kata Imam Ghazali, itu kembalinya kepada iradat Allah yang merencanakan atau yang merancang sesuatu ciptaan. Al-Bari adalah nama Allah yang kembali kepada zatnya. Zat, membahas kita orang yang menjadikannya, zatnya. Sedangkan Musawwir, nama yang kembali kepada sifatnya Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu memberikan contoh-contoh tentang ciptaannya. Salah satunya Ankabut. Bahkan ada namanya surah Al-Ankabut. Bahasa kita laba-laba. Bahasa sini apa laba-laba? Laba-laba lah, laba-laba lah, yang ada sarakan ya kan? Dan Az-Zubab, lalat. Jadi Allah menyebut dua binatang ini, Al-Ankabut dan Az-Zubab. Bahkan ada Allah menyebut Al-Ba'udoh, nyamuk. Bahasa Inggrisnya Agus. Bahasa Inggrisnya ya Agus. Kata Imam Ghazali, ada seorang Yahudi berkata, orang Yahudi ngomong, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha besar, artinya Allah itu maha besar, maha agung. Saya nyebutkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Jadi kata orang Yahudi tadi, Allah itu maha besar atau maha mulia. Tapi kenapa dia menyebut-nyebut laba-laba dan lalat dalam Al-Quran? Kenapa Allah menyebut Al-Ankabut? Kenapa Allah menyebut Az-Zubab? Kenapa Allah menyebut Al-Ba'udoh dalam Al-Quran? Ini makhluk yang hina. Kayak lalat. Ini kan hina. Lalat ini kan hobinya apa? Berhenti hinggap di tempat-tempat yang kotor kan? Nah, ini kan secara pandangan mata kita, lalat itu hobi dengan yang kotor. Tapi kenapa Allah menyebut dalam Al-Quran Az-Zubab? Allah menciptakan lalat. Padahal kata orang Yahudi, Allah itu maha agung, Allah itu maha mulia. Kenapa disebut Az-Zubab? Kenapa Allah menyebutkan nama-nama binatang tersebut? Kata orang Yahudi. Itu perkara-perkara yang hina. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, kata Allah, innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak malu. Allah tidak merasa hina. Dia menciptakan satu contoh seumpama nyamuk sekalipun atau yang lebih kecil dari nyamuk, tungau atau kapur. Kapur tahu kan? Yang kecil ya, punya biasanya hobinya apa? Di telinga kita nih. Bila hari ngidang hujan ya kan? Nah, mendulu kan kita ganti kebun kan? Nah, ngentap meha. Laah bengkak. Kapur ya. Itu kan lebih kecil daripada nyamuk. Dikata Allah, sesungguhnya Allah itu tidak malu. Allah tidak menjadi hina. Seumpama dia mencontohkan ba'udoh nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk. Semua apa yang Allah ciptakan, kayak nyamuk tadi, atau kapur tadi, atau apa bahasa kita tungau, yang kecil-kecil nih. Itu semua Allah ciptakan ada manfaatnya, ada hikmahnya. Allah menciptakan ular, ada hikmahnya. Allah menciptakan nyamuk tadi, ada hikmahnya. Allah menciptakan lalat, ada hikmahnya. Bahkan terkenal dalam syariat kita dua binatang yang najis.
dan termasuk najis mughallazoh, najis berat, yaitu apa? Anjing dan babi. Kan kalau kita pikir secara akal kita, apa gunanya Allah menciptakan dua binatang tersebut, kalbun dan khinzir? Untuk apa Allah ciptakan? Karena Pak najis. Tapi di balik itu ada semua hikmah dan manfaatnya. Artinya apa? Apapun yang Allah ciptakan tidak ada sia-sianya. Tidak ada sia-sianya. Kata Imam Ghazali, walaupun nyamuk kecil itu, Agus itu kecil kan? Tidak ada yang dapat menciptakannya selain Allah. Lah dalam kita dengar, seorang profesor dapat menciptakan 1 ekor nyamuk. Lomade. Dia yang bisa menciptakan nyamuk itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, nyamuk adalah seekor binatang yang ajaib. Seekor binatang yang aneh nyamuk ini. Walaupun ia kecil, namun nyamuk dapat membunuh binatang yang besar. Nyamuk yang kecil itu bisa mematikan gajah yang besar. Bahkan dikisahkan di sini, diriwayatkan ketika Raja Namruz, musuh Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu anggotanya ia, begitu angkuhnya ia, hanya sombongnya Namruz ini, punya ribuan pasukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki kematian Namruz. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim nyamuk kepada Namrud. Maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala masuklah nyamuk tadi ke hidungnya sampai ke otaknya. Jadi nyamuk yang kecil ini masuk di hidung Raja Namrud, sehingga Pak makan sampai ke otaknya. Sehingga membuat Raja Namrud sakit selama 40 hari. Demam selama 40 hari. Ia hempaskan kepalanya ke lantai. Karena sakit tadi. Benturnya ke dinding kepala. Kenapa? Karena nyamuk tadi menggigit sampai ke otaknya. Sakit. Nah, ketika sakit, empas ke lantai, dihempas ke dinding kepala dia. Nanti ia hempaskan kepalanya ke lantai. Pada akhirnya matilah Namrud disebabkan nyamuk yang masuk ke lubang hidungnya. Jangan dianggap remeh. Banyak sudah terjadi penyakit DPD yang disebabkan oleh nyamuk kan. Banyak anak-anak bahkan orang dewasa yang meninggal dunia sebab nyamuk tadi. Mana ya berarti Ustaz, Allah menciptakan nyamuk membawa mudarat bagi manusia. Benar? Mungkin ada ungkapan itu lahir dari hati kita. Berarti Allah menciptakan nyamuk bisa memudaratkan ciptaannya manusia. Nah, disinilah hikmahnya. Hikmahnya Allah ciptakan nyamuk agar kita hidup bersih. Agar kita hidup bersih. Karena nyamuk ini kan terbit, timbul dari genangan-genangan air. Ini kan ciri orang hidupnya tidak bersih. Dia tidak bisa menjaga kebersihan. Di rumahnya ada tempat-tempat air yang air itu bisa menimbulkan penyakit, yaitu DPD. Sehingga lahirlah bentik-bentik nyamuk tadi dari air-air yang dia tampung tadi. Umpama di kaleng, di ember yang sudah pecah kan. Dianjurkan kita untuk hidup bersih. Terciptanya nyamuk ataupun makhluk hidup lainnya
itu membuktikan bahwa Allah bernama Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Di dalam rancangan Allah, Allah ingin menciptakan nyamuk. Kemudian Allah ciptakan nyamuk tadi. Nah, Al-Bari. Kemudian nyamuk tadi Allah bentukkan. Nah, rupanya seperti ini, sayapnya seperti ini, kakinya seperti ini. Nah, ini yang membaguskan bentuk nyamuk tadi Allah yang bernama Al-Musawwir. Allah menciptakan manusia. Rencana tadi namanya Al-Khaliq. Kemudian lahirlah manusia yang Allah rencanakan. Namanya Al-Bari. Kemudian bentuknya Allah bentukkan dalam rupa yang sebaik-baik bentuk Al-Musawwir. Paham? Nah, ini makna atau pengertian dari nama Allah yang ke-12, 13 dan ke-14. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita telah beriman dengan asma Allah Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir, maka harus dibuktikan dengan akhlak yang terpuji pada diri kita, yaitu dengan cara merencanakan ibadah serta mewujudkannya, artinya mengadakan, membuktikan apa yang kita rencanakan tadi, dan kita tutup ibadah kita itu dengan sebaik-baiknya. Jadi akhlak yang timbul dari orang yang sudah beriman dengan nama Allah yang 3 tadi, dan ini wajib kita imani. Wajib kita imani. Kalau kita tidak mengimaninya, kita mengingkari nama Allah tersebut, maka itu bisa membuat kita kufur. Bisa membuat kita kufur. Nah, jadi iman orang yang percaya dengan nama Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, nah, maka dia harus merencanakan ibadah. Contoh, malamnya nak ke masjid karena ada pengajian umpama. Itu sudah rencanakan sore tadi. Lah kita rencanakan sore tadi. Karena kita tahu jadwalnya. Setiap malam Selasa, setiap malam Rabu di masjid kita ada pengajian. Nah, kita rencanakan. Kalau malam Selasa berarti hari Seninnya lah rencana. Malamnya ada Ustaz siapa? Ustaz Yuda kan? Rencana. Pas sampai malamnya, nah, kita buktikan apa kita rencana tadi. Lah malam Selasa, lah malam Rabu datang kita. Nah, membuktikan apa yang kita rencanakan tadi. Nah, setelah kita datang, setelah kita hadir, nah, maka kata beliau tutup ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Lah kita hadir, lah kita dengar apa sampaikan oleh guru-guru kita amalkan. Kita amalkan. Bagaimana kayak Ustaz Yuda kan beliau mengajarkan fikih. Nah, apa yang beliau ajarkan tadi, nah, itu kita amalkan. Fikih, karena fikih ini pekerjaan hari-hari. Kita praktekkan langsung hari-hari. Nah, ini buah dari orang yang beriman dengan nama Allah yang 3 tadi. Atau lain, contohnya kita merencanakan bahwa besok hari Rabu aku merencanakan ingin sholat duha, atau mulai subuhnya besok aku ingin sholat subuh berjamaah. Nah, ini Al-Khaliq. Kita rencanakan ibadah kita, besok subuh ingin jamaah. Sebelum tidur lah kita bayangkan niat besok kau nak sembahyang subuh berjamaah. Ketika bangun di waktu subuh, kita buktikan rencana kita sebelum tidur tadi. Kita ingin sholat subuh berjamaah. Pas jam 4 kita bangun. Mungkin di masjid kita lah ada bunyi orang tarahim kan? Atau bunyi orang ngaji, terbangun kita. Kita buktikan rencana malam tadi. Kau rencana malam tadi ingin sholat subuh berjamaah, buktikan. Nah,
Bangun kita, langsung kita bersuci, siap-siap ke masjid untuk salat subuh berjamaah. Membuktikannya. Membuktikannya apa yang kita rencanakan. Oh, besok kau nak sembahyang duha. Lah ada rencana lah. Tinggal melaksanakannya. Oh, besok kau nak silaturahmi dengan si fulan. Oh, besok kau nak bersedekah. Itu al-khaliq, rencana. Jadi kita ini perlu merencanakan ibadah. Karena apa yang kita rencanakan, itu ulama mengatakan sudah dicatat satu pahala. Kita baru merencanakan, baru berniat ingin melakukan satu kebaikan, itu sudah dicatat oleh Allah Ta'ala pahala. Dicatat. Kita ingin sholat subuh berjamaah, catat. Besok kita ingin sholat duha, dicatat. Besok kita ingin bersedekah, dicatat. Besok kita ingin silaturahmi, dicatat. Sudah dicatat satu. Dan itu tidak akan hilang. Itu tidak hilang walaupun tidak kita lakukan, umpama. Tapi kalau kita buktikan apa yang kita niatkan, ingin sholat subuh berjamaah, kita lakukan subuhnya berjamaah. Kita ingin sholat duha kita lakukan. Kita ingin silaturahmi, kita lakukan. Kita ingin bersedekah, kita lakukan. Maka pahalanya paling rendah 10. Paling kecil 10. Allah catat kalau kita buktikan apa yang kita rencanakan. Bahkan bisa berlipat-lipat ganda. Hanya Allah yang mengetahui ganjaran pahala tersebut. Inilah hikmah orang yang beriman dengan nama Allah Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Hendaklah dia merencanakan ibadahnya. Para jamaah rahimakumullah, disebutkan dalam sebuah kitab, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, kata Allah, wahai Adam, kalau 4 perkara ini ada pada diri engkau dan juga pada anak cucu engkau, maka engkau dan mereka sudah menghimpun 4 kebaikan. Di 4 perkara ini kalau dilakukan oleh kita, maka kita sudah menghimpunkan 4 kebaikan. Yang pertama kata Allah, wahai Adam, perkara yang berhubungan dengan aku. Yang kedua, perkara yang berhubungan dengan engkau sendiri. Yang ketiga, perkara yang berhubungan aku dan engkau. Yang keempat, perkara yang berhubungan engkau dengan orang lain. Apa yang hubungannya dengan Allah? Kata Allah, perkara yang berhubungan dengan aku, anta budani, bahwa engkau sembah akan aku, bahwa engkau beribadah kepada aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insin illa liya'buduni. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa kecuali liya'buduni, supaya mereka menyembah aku. Jadi hakikatnya kita ini Allah ciptakan cuma menyembah Allah. Nah, makanya kata Allah, hak aku yang mesti engkau penuhi, anta budani wala tusyrika bi syai'an. Sembahlah aku, kata Allah. Jangan engkau sekutukan aku dengan yang lain. Jangan engkau serikatkan aku dengan yang lain. Allah benci, Allah cemburu kalau Allah kita serikatkan. Semata-mata kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai kita menyembah makhluk, yang sampai kita menyembah harta kita, yang sampai kita menyembah jabatan kita. Jangan, hanya Allah yang pantas kita sembah. Bahkan dalam salat kita mengulang-ulang ayat suratul Fatihah,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah na'budu, kami menyembah. Ini pengakuan kita. Nah, kita meyakini, kita mengaku bahwa hanya Allah yang kita sembah. Maka jangan sampai kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kalau engkau lakukan itu wahai Nabi Adam, kata Allah, maka engkau menghimpunkan kebaikan. Wa anta budani, bahwa engkau sembah akan aku. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berhubungan dengan engkau, kata Allah, fa'amaluka, yaitu amal ibadah engkau. Kita sembah Allah tadi dengan melakukan ibadah, melaksanakan perintah Allah, berarti kita sudah beramal. Nah, amal ini sangat kita hajatkan, sangat kita perlukan. Kita bisa Allah selamatkan di dunia, Allah selamatkan di akhirat, itu karena amal kita. Sebabnya dengan kita beramal, Allah akan menyelamatkan kita. Karena ini janji Allah kan? Janji Allah. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh. Iman sudah kita tak budu kan? Tak budu nih sudah sembah Allah. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Beramal soleh. Ini yang akan memberi kebahagiaan. Itu hak engkau, kata Allah, wahai Adam. Beramallah engkau. Sekecil apapun amal kita, baik amal baik kita ataupun amal jahat, itu ada balasannya. Ada balasannya. Kadang-kadang balasannya di dunia ini, tapi yang jelas balasannya di akhirat. Contoh, orang yang durhaka kepada orang tua, itu Nabi menjelaskan, di dunia ini dia sudah mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini amal juga ini kan? Amal berbakti kepada orang tua kita. Jangankan di akhirat, di dunia pun sudah dibalas oleh Allah. Kita sering mendengar cerita orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, langsung Allah balas di dunia ini. Di antaranya cerita seorang ahli ibadah yang bernama Juraid. Pernah dengar ya? Juraid ini ahli ibadah. Suatu hari ketika beliau sedang beribadah kepada Allah, sholat, beliau dipanggil ibunya, wahai anakku Juraid. Wahai anakku Juraid. Juraid tengah sembahyang, bimbang nih. Allah ibu, Allah emak, Allah emak. Terus sembahyang dia. Sehingga apa? Dia tidak memenuhi panggilan ibunya. Karena kesel emak. Makanya kita sebagai orang tua, khususnya istri kita, jangan sampai keluar dari mulutnya kata-kata sumpah kepada anak. Karena itu kabul, makbul. Jadi ibu Juraid karena kesal memanggil Juraid tidak memenuhi panggilannya, dia nyaut pasti kita. Apa dia ucapkan? Ya Allah, jangan engkau wafatkan Juraid sebelum engkau bala dia. Padahal Juraid ahli ibadah. Dek lama sudah itu Juraid difitnah orang. Dia menghamili seorang perempuan. Juraid ahli ibadah difitnah orang, dituduh dia berzina dengan seorang perempuan dan hamil perempuannya. Hamil. Cuma karena Juraid ini ahli ibadah, dia tidak mengaku. Dia ngaku kan. Cuma perempuan ngomong, laki kau yang menghamili aku itu ahli ibadah Juraid. Dan ditanya, kata Juraid, kelak lu kita tunggu sampai perempuan ini lahir. Kita tanya ke anaknya lah, siapa ba'ah? Siapa ba'ah? Lah sampai waktu lahir perempuan, kemudian dengan izin Allah, ini termasuk salah satu bayi yang masih kecil bisa ngomong selain Nabi Isa alaihissalam. Ini budak yang lahir dari rahim seorang perempuan yang difitnah, itu adalah perbuatan Juraid. Kata Allah, kata Juraid, wahai gulam, membesar kita, wahai budak, siapa bapak engkau?
Man abuka. Nah, dengan izin Allah, gulam tadi, budak yang baru lahir ngomong, Pak ko tukang gembala kambing. Pak ko tukang gembala kambing. Nah, baru Juraid terbebas dari fitnah tadi. Ini akibat apa? Akibat dia durhaka kepada orang tuanya. Di dunia sudah Allah balas. Juraid difitnah oleh orang, dia berzina dengan seorang perempuan. Ini. Di dunia. Jadi amal ibadah yang kita kerjakan, baik amal soleh atau amal jahat, itu akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kata Allah, hak engkau wahai Adam, beramal itu. Kalau engkau beramal soleh, maka engkau akan mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, yang ketiga, antara aku dan engkau wahai Adam, faminka ad-du'a wa alayya al-ijabah. Hak engkau berdoa, minta kepada aku kata Allah. Berdoa. Wa alayya, dan atas aku al-ijabah, yang memberi. Makanya kita doa ibadah, dikabul atau tidak, tetap kita berdoa, minta kepada Allah. Nah, ketika kita minta kepada Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, itu sudah dapat pahala. Dapat pahala. Nah, karena doa itu adalah ibadah. Nah, cuma mintanya yang logis, yang sesuai. Benar ya? Yang sesuai. Jangan yang tidak logiskan doanya. Nah, dan doa itu agar dikabul oleh Allah, dan kita harus husnuzon, baik sangka. Setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah itu pasti dikabul. Pasti dikabul. Cuma hanya Allah yang mengetahui kapan doa tersebut akan diterima oleh Allah. Bisa langsung dikabul oleh Allah, atau Allah tunda. Mungkin nanti di akhirat Allah beri. Atau doa yang kita baca itu sebagai kafarat, penebus atas dosa-dosa kita. Jadi bahasa kita, dek rugi ya berdoa ya. Dikabul tahu dek, ada manfaatnya. Bisa di dunia Allah beri, atau Allah tunda nanti di akhirat, atau sebagai kafarat dosa-dosa kita. Nah, itu hak Allah untuk memberinya. Asal doa itu jangan doa berbuat dosa, atau doa memutuskan tali persaudaraan. Itu deh. Tapi kalau minta doa, ya Allah mudahan amang mati, nah, dia boleh tidak? Dosa kita nyuruh orang mati, dosa, dia boleh. Yang keempat, terakhir, antara engkau dan orang lain, yaitu saling berkasih sayang. Ini. Jadi empat ini kata Allah Ta'ala kepada Nabi Adam, kalau engkau lakukan empat ini, engkau pertama engkau sembah aku, yang kedua engkau beramal, yang ketiga engkau berdoa, aku yang mengabulkan, yang keempat engkau saling berkasih sayang sama engkau, maka engkau akan menghimpun kebaikan dunia dan akhirat. Nah ini. Nah, para jamaah rahimahullah, jadi kembali kepada kajian kita, akhlak yang timbul dari orang yang beriman dengan nama Allah yang ke-12 Al-Khaliq, yang ke-13 Al-Bari, dan yang ke-14 Al-Musawwir, bahwa dia merencanakan untuk beribadah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dan dia harus membuktikan apa yang dia rencanakan ketika dia mau berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, para jamaah rahimakumullah, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, masih tentang nama Allah yang ke-12, 13 dan 14, yaitu Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang sudah kita rencanakan dan yang sudah kita buktikan dengan janji-janji kita kepada Allah. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Min ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.